Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perkenalan apa saja toolbox yang ada di Microsoft Visual Studio 2008. Dan saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang bagaimana mendesain sebuah sistem yang baik di Visual Studio 2008. Seperti biasa, buka terlebih dahulu aplikasinya. Pertama kita buat dulu aplikasi baru. Di sini kita create project. Selanjutnya beri nama aplikasi. Di sini saya buat app_toolbox. Untuk lokasi penyimpanannya saya pilih di folder ini. Saya select folder. Oke. Jadi di-OK-kan saja. Inilah tampilan awal dari Microsoft Visual Basic 2008. Di sini ada beberapa hal yang ditampilkan. Pertama, ini tampilan desainnya. Ini Solution Explorer. Di sini biasanya nanti kalau kita mau menambah beberapa form akan nampil ya di sini juga. Di sini properties dari objek yang kita klik. Di sini adalah tempat toolbox yang akan saya bahas. Dan di sini Server Explorer jika kita memakai untuk database-nya. Fokus pembahasan kita pada hari ini di toolbox ini. Di sini ada beberapa macam, banyak toolbox yang bisa kita gunakan untuk membuat sistem sehingga sistem kita bisa powerful. Jadi ini saya berikan contoh. Ini pointer biasa ya untuk menunjuk, button untuk tempat kita melakukan perintah seperti simpan, hapus, atau submit, update, sebagainya. Untuk checkbox digunakan untuk biasanya memilih item. Biasanya kalau item ada beberapa item di sini kita pakai checkbox. Kalau checklist box sama seperti checkbox, cuman bedanya di checklist box ini satu frame. Untuk combo box, di combo box ini seperti button, dia cuman kita bisa memilih beberapa jenis. Biasanya nih kalau ditaruh jenis kelamin misalnya, kalau pria dan wanita itu pakai combo box langsung pilihannya. Untuk date time picker di sini untuk tanggal ya, kalender. Label untuk teks bisa kita masukkan ke dalam sini, dan ada banyak lagi. Sama ini yang terpenting juga nih, text box ini untuk kolom inputan teks kita. Di sini saya contohkan, saya mau membuat sebuah desain aplikasi dari form login, form menu utama, sama contoh satu menunya. Jadi desain yang baik aplikasi yang baik itu jika desainnya menarik dan mudah, informatif. Kenapa seperti itu? Karena aplikasi yang keren pun, yang bagus pun aplikasinya, kalau desainnya tidak menarik, tidak mudah digunakan juga, orang nggak akan tahu, orang nggak akan mau tuh berpikir itu aplikasi bagus. Misalnya kita buat aplikasi nih sampai kita jual puluhan juta misalnya, tapi kalau desainnya tidak menarik, orang tidak yakin tuh aplikasi sampai puluhan juta. Jadi seperti itu. Jadi ini saya contohkan sedikit aja, kalian bisa mengembangkannya. Pertama saya di sini saya pakai container, saya ambil panel. Gunanya apa panel? Bisa dilihat di sini.
ini panelnya saya besarkan sedikit, saya sesuaikan ukurannya. Ini background utama formnya, ini panelnya. Saya contohkan, saya ubah warna background utama formnya di back color ya. Di sini kita juga bisa masukkan image ya, tapi sini saya mau pilih colornya aja. Saya pilih di web, saya kasih warna, saya kasih warna putih aja ya. Ini untuk background utama formnya. Sedangkan di panel ini saya kasih warna seperti ini dia, like steel blue ya, seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat di panel ini untuk memberikan efek seperti background juga, dia memberikan background, jadi mempartisi aja. Oke, di sini yang pertama saya mau kasih contoh form login. Jadi saya kasih label dulu yang biasanya ada di sini, username, teksnya diganti di sini. Saya buat username seperti ini, terus di copy aja. Di sini saya rubah lagi di teksnya, jadi sini password ya, jadi seperti ini. Terus saya masukkan text box untuk memberi inputan. Di sini inputan username, dan di sini inputan password. Selanjutnya saya memasukkan button ke sini. Saya besarkan sedikit. Di sini saya buat login. Di sini keluar. Ya. Jadi seperti ini. Untuk membesarkan teksnya, selanjutnya saya blok aja semua yang di sini. Saya pilih font di sini, font. Ya, saya buat fontnya menjadi 12 ya, jadi lebih besar di sini. Oke, selanjutnya di button legend dan button keluar saya akan menyisipkan gambar. Jadi caranya pilih image, import, pilih ini dia di icon. Di sini saya sudah menyediakan nih semua icon yang yang biasanya digunakan di aplikasi ya. Seperti ini banyak nih. Jadi nanti akan saya bagikan di link deskripsi video ini. Untuk login saya cari yang gambar kunci. Oke. Ya. Jadi seperti ini. Tapi ini kan gambarnya di tengah. Jadi bagaimana teks sama gambarnya ini tidak bertabrakan? Caranya image lainnya saya pilih rata tengah kiri, jadi seperti ini. Dan teks lainnya saya pilih rata tengah kanan, jadi seperti ini. Tinggal disesuaikan. Begitu juga untuk button keluar, image, import. Untuk keluar biasanya ini bisa seperti ini.
close ya, seperti ini ya. Oke, oh kebesaran, cari yang kecil sedikit, cari button close yang ini dia ya. Jadi seperti ini, sama pilih line-nya rata tengah kiri, untuk teksnya pilih line-nya rata tengah kanan. Jadi seperti ini. Warna buttonnya juga bisa kita rubah, saya rubah jadi warnanya putih aja, jadi seperti ini. Jadi aplikasinya untuk tampilan loginnya lebih menarik. Ini bisa juga kalian sesuaikan, kalian customize lagi. Oke, setelah login, jika login berhasil biasa akan nampil tuh menu utama. Jadi cara membuat form baru di dalam satu project, caranya pilih project yang di sini, pilih add Windows Form. Selanjutnya rubah namanya menjadi form menu utama. Oke, perbesar sedikit. Oke, karena di form loginnya itu dasarnya putih, di sini kita buat dasar putih juga. Colornya saya buat white. Selanjutnya di sini kan form menu utama tuh, jadi di sini harus ada tuh untuk tampilan menunya. Seperti di Facebook kan ada profile, ada beranda, ada pengaturan, pencarian, sebagainya. Jadi cara menambahkannya dengan pilih di menu and toolbars, kita pakai yang menu strip, ambil kemari ya, seperti ini. Di menu strip di sini kita buat misalnya data, sini kita buat, bisa kita buat subnya data barang, data apa lagi, bisa macam banyak nih, bisa kita di sini kita masukkan misalnya transaksi. Kalau transaksi kan penjualan, pembelian dan sebagainya. Juga di sini laporan ada banyak tuh, laporan transaksi, laporan stok atau sebagainya. Selanjutnya di sini untuk keluar ke sistem, keluar ya. Di sini kalian bisa juga mengcustomize untuk form menu utamanya. Caranya pilih aja colornya, saya pakai yang warna biru tadi tuh, saya pakai warna deep sky blue nih ya. Terus fontnya saya besarkan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya ini kan menunya dalam bentuk teks. Kalian juga bisa membuat tampilan menu ini dalam bentuk gambar. Caranya dengan menggunakan tool strip. Ambil tool stripnya, taruh di sini. Ya, seperti ini. Di sini kalian bisa menambah macam-macam nih. Bisa kalian nambah button, label atau sebagainya. Ya, kalian juga bisa memasukkan gambarnya dengan cara mengklik gambarnya yang ada di sini, terus pilih image-nya. Saya contohkan, saya pakai icon yang tadi. Misalnya untuk data nih, data saya pakai gambar karena data.
Saya pakai ini misalnya. Oke, jadi di sini ada tampilan seperti ini untuk data, misalnya gambar data, diklik nanti akan nampil form data seperti itu. Bisa juga misalnya di sini kalian ingin memasukkan untuk transaksi seperti ini misalnya. Jadi setiap ada transaksi akan nampil tuh seperti ini. Di sini dia. Ini ukurannya bisa kalian besarkan juga kok. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan dan sebagainya. Ini bisa kalian kombinasikan sampai nanti memasukkan untuk laporannya misalnya. Laporannya pilih image, project, pilih import. Untuk laporan biasanya seperti ini. Ini laporan penjualan misalnya, ini kita gunakan. Oke, akan nampil ini seperti ini. Akan nampil nanti seperti ini. Oke, jadi nanti jika kita klik di data barang, untuk aksinya akan nampil dia form data barang, di transaksi akan nampil dia penjualan pembelian, laporan juga kayak gitu akan nampil dia form jika kita klik di menu utama ini. Untuk aksinya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita buat project baru untuk membuat form data barang. Saya contohkan form data barang aja. Ya, untuk buat project baru seperti biasa ya, project at Windows Form. Sini form underscore data barang. Oke. Di form data barang ini, saya contohkan menggunakan beberapa field. Yang pertama saya ambil dulu sebuah label, saya edit teksnya menjadi kode barang. Selanjutnya nama barang. Jenis barang. Harga barang. Stok. Oke, selanjutnya untuk kode barang kita masukkan seperti ini, text box. Untuk nama barang kita beri text box juga. Untuk jenis barang di sini saya pakai combo box. Jadi seperti ini nampaknya perbedaannya. Di sini combo box ada kayak tanda panah seperti ini. Jadi nanti jika dijalankan aplikasinya kita bisa memasukkan pilihan di sini. Terus kapan kita memakai combo box, kapan kita memakai text box. Jadi combo box biasanya digunakan untuk inputan yang sudah mempunyai ketetapan, seperti jenis kelamin kan udah ada ketetapannya tuh, laki-laki atau perempuan gitu. Kalau jenis barang misalnya elektronik, atau dia jenis barangnya kendaraan bermotor atau apa sebagainya gitu yang udah ada ketetapan. Kalau nama barang kan belum bisa kita tetapkan karena berubah-ubah. Jenis barang kan biasanya ada ketetapan. Jadi kayak gitu digunakan untuk yang udah ada ketetapan. Misalnya agama kan udah berapa yang diakui di Indonesia. Itulah yang kita masukkan di combo box misalnya, karena sudah ada ketetapannya. Oke, untuk harga barang
kita pakai text box, untuk stop kita pakai text box. Oke, selanjutnya untuk aksinya di sini kita pakai button. Jadi button ini di tempat kita untuk menaruh coding aksi seperti itu. Di sini button simpan, copy paste aja. Di sini ya sama di teks kita ubahnya, button ubah, button hapus, button refresh, button keluar. Jadi ada 1 2 3 4 5 button yang umum nih digunakan. Ditambah untuk pencarian biasanya ada yang pakai button atau enggak, atau button tambah atau barang baru. Itu bisa pakai button, bisa enggak. Oke. Selanjutnya di sini kita juga bisa memasukkan untuk menampilkan datanya menggunakan list view. List view itu seperti ini. Jadi di dalam list view ini tempat kita untuk menampilkan datanya. Ini settingan list view yang paling umum. Saya akan ngajari di sini aja ya, nanti nggak diajari lagi tentang list view ini. Jadi settingannya list view ini harus grid line-nya kita pilih true. Di sini di list view klik grid line-nya harus di setel true, dan full row select-nya harus true. Grid line itu untuk garis-garis di dalam list view, full row select untuk kita mengklik di data list view-nya. Oke, selanjutnya untuk menyetingnya ada tanda panah kecil seperti ini di atas. Kita pilih di sini pertama view-nya detail. Selanjutnya kita edit column. Ini contoh aja ya. Untuk menambah data isinya pilih add yang di sini. Sini kode barang. Kita klik aja di sini. Kita ketikkan aja teksnya, otomatis nanti berganti di sini. Nama barang, jenis barang, harga barang, dan stok. Ya. Jadi untuk data di sini nanti akan ditampilkan tuh di sini. Jadi data yang kita inputkan nanti setelah kita buat coding aksinya, jika berhasil disimpan akan masuk ke dalam sini, dia akan tampil. Jika ada 10 data akan tampil 10 data ke dalam sini. Oke, selanjutnya untuk saya akan mencoba menggunakan group box untuk button untuk text box pencarian. Sedikit desain aja. Di sini saya gunakan group box. Di sini saya buat teksnya pencarian. Ya, sini jadi pencarian. Selanjutnya saya akan masukkan text box ke dalam sini. Jadi sini. Jadi nanti kalau mau melakukan pencarian data, tinggal ketikkan aja teksnya di sini, akan otomatis mencari di sini. Di group box ini sama seperti dengan panel, bisa kita rubah-rubah untuk tampilannya. Contohnya seperti ini. Ya, banyak lagi. Oke, ini aja untuk beberapa contoh desainnya. Nanti akan saya bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Sering-sering dilatih aja untuk desain ini. Untuk di button ini bisa kita juga tambahkan dengan icon yang saya contohkan di form login ini. Nanti akan saya bagi link untuk download iconnya.
Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.